Sobat Seni, jumpa lagi pada Citra Art Corner. Kali ini saya akan mengajak Sobat Seni mengunjungi koleksi dari Galeri Nasional Indonesia. Galeri Nasional Indonesia merupakan state culture institution atau lembaga kebudayaan negara yang dimiliki oleh bangsa modern ketika dia meraih kemerdekaan. Kemudian, apa sih perbedaan antara Museum Nasional dan Galeri Nasional Indonesia? Secara prinsip, Museum Nasional menyimpan dan merawat koleksi negara dari masa prasejarah. Namun sebaliknya, Galeri Nasional Indonesia menyimpan koleksi berbasis seni rupa modern, kontemporer, hingga karya-karya kekinian, baik dari karya 2 dimensi, 3 dimensi, instalasi, hingga karya-karya berbasis new media art. Galeri Nasional Indonesia secara resmi didirikan pada tahun 1998 dan saat ini menyimpan koleksi lebih dari 1.700. Galeri Nasional Indonesia memiliki koleksi yang sangat kuat dan sangat penting dalam konteks perjuangan maupun perjalanan bangsa Indonesia. Bahkan karya-karya terbaik dari Galeri Nasional Indonesia beberapa kali dipinjam oleh galeri-galeri luar negeri, baik untuk kepentingan publikasi, edukasi, historis maupun kajian. Nah, kali ini saya akan mengajak Sobat Seni untuk menyaksikan betapa hebatnya koleksi-koleksi negara milik dari Galeri Nasional Indonesia. Mari kita lihat. Sobat Seni, Galeri Nasional Indonesia saat ini memiliki koleksi negara yaitu berupa seni rupa modern kontemporer yang terdiri dari seni lukis, seni grafis, seni patung, kriya seni, instalasi, hingga karya-karya berbasis new media. Dari sekian banyak koleksi yang dimiliki oleh Galeri Nasional Indonesia, kita akan melihat koleksi tertua dari Galeri Nasional Indonesia. Seperti apa? Mari kita lihat. Ini adalah koleksi tertua yang dimiliki oleh Galeri Nasional Indonesia, karya dari Raden Saleh berjudul Kapal Karam di Landa Badai. Karya ini diciptakan pada tahun 1840. Tahukah sobat bahwa karya ini sebelumnya terdapat di Belanda? Nah, atas upaya dari atas kebudayaan pada tahun 1976, yaitu Bapak Kusnadi, karya ini bisa kembali ke tanah air dan kemudian menjadi koleksi negara. Hingga saat ini karya ini belum dikaji secara maksimal, artinya dalam konteks dan juga di mana kejadian kapal karam ini memang belum diketahui secara pasti. Tentunya ini merupakan salah satu pengalaman Raden Saleh ketika berkunjung ke luar negeri dalam rangka mendapatkan beasiswa. Alat transportasi yang populer pada masa itu adalah melalui lautan. Oke, Sobat Seni, 100 tahun kemudian terdapat juga salah satu karya yang sangat fenomenal yang diciptakan oleh pelukis Indonesia, yaitu Soejoyono. Soejoyono merupakan tokoh dari Persatuan Ahli Gambar Indonesia atau yang disebut dengan Pesagi pada tahun 1937. Karya ini sangat menarik karena menceritakan dinamika sosial pada waktu itu, khususnya pada era 1940-an menjelang kemerdekaan, yaitu menggambarkan bagaimana kesenjangan sosial pada masa itu antara pribumi dan juga kolonial. Karya ini diciptakan pada tahun 1940 oleh seniman, menggambarkan suasana perayaan etnis Tionghoa pada waktu itu. Selain itu, yang bisa kita maknai dari lukisan ini adalah spirit multicultural. Soejoyono ingin menggambarkan bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam etnis dan budaya, masalah toleransi harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Karya ini beberapa kali pernah dipinjam oleh National Gallery luar negeri, baik Singapura, Australia, dan Amerika, dan itu menunjukkan bagaimana karya Soejoyono ini sangat penting dalam perkembangan seni lukis Indonesia. Karya berjudul Cap Gomeh ini juga menjadi saksi bisu dari perjalanan bangsa Indonesia.
Galeri Nasional Indonesia menyimpan koleksi dari masa kolonial, awal kemerdekaan, pada masa pendudukan Jepang, kemudian juga awal kemerdekaan, kemudian juga Orde Lama, Orde Baru, bahkan sampai ke masa reformasi. Ini adalah satu karya dari Bapak Ahmad Sadali menggambarkan lukisan abstrak. Nah, dalam perjalanan bangsa Indonesia kita mengalami satu fase dinamika sosial politik, yaitu era reformasi. Era reformasi yang terjadi pada tahun 1998 menginspirasi beberapa seniman untuk menciptakan karya yang sangat kontekstual dengan peristiwa politik tersebut. Salah satunya yang akan kita lihat adalah karya dari pematung Dolorosa Sinaga. Salah satu koleksi dari Galeri Nasional yang juga memiliki cerita sangat penting adalah karya dari seniman Hardi. Hardi adalah seniman yang sangat kontroversi pada zamannya karena dia pernah membuat karya seni grafis, yaitu menggambarkan sosok dirinya tapi menggunakan atribut jenderal. Karya seni grafis berjudul Presiden RI tahun 2001 Soehardi ini diciptakan pada tahun 1979. Tahukah sobat, dampak dari senimannya ketika menciptakan karya ini, Hardi sempat ditangkap pada masa itu karena dianggap melecehkan pemimpin pada masa itu. Kita tahu pada era-era tersebut sikap pemerintah terhadap seniman bisa dikatakan sangat represif. Nah, karya ini kemudian menjadi sangat fenomenal karena menjadi salah satu momentum bangkitnya seniman-seniman pada penghujung 1970-an. Ya, ini adalah karya seni patung dari perempuan perupa Indonesia, yaitu Dolorosa Sinaga, berjudul Solidaritas, diciptakan pada tahun 2000. Karya ini memiliki cerita yang sangat penting dan sangat menarik karena terinspirasi dari peristiwa politik, yaitu reformasi. Kita ketahui bahwa reformasi menggoreskan luka yang sangat dalam, khususnya bagi masyarakat sipil. Salah satunya adalah peristiwa kekerasan yang terjadi pada yaitu etnis Tionghoa. Karya ini didedikasikan oleh senimannya untuk memberi spirit sekaligus kekuatan batin, juga kekuatan moral kepada perempuan-perempuan korban kekerasan pada masa reformasi. Karya yang terdiri dari 7 sosok perempuan ini juga mewakili korban-korban kekerasan seksual pada masa reformasi. Melalui karya-karya penting yang dimiliki oleh Galeri Nasional Indonesia, kita menjadi sadar bahwa karya seni rupa yang diciptakan oleh seniman sejak masa kolonial hingga masa kemerdekaan, bahkan masa reformasi, telah memberi gambaran bagaimana perjalanan bangsa Indonesia dilukiskan dan diinterpretasikan dan direpresentasikan oleh seniman melalui karya-karya seni rupa dengan simbol-simbol dan juga metafora yang sangat menarik. Demikian video kali ini dari Citra Art Corner, dan sampai jumpa pada video berikutnya.